Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yusilakum amalakum wa yatilakum dunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji sinar syukur urang sami panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala di mana ngalantungan takdir kubur dari sareng pinuyahna. Alhamdulillah dina wilayahna biasa riung ngumpul patapung langung pambrok yang kata pamwajah dina lalagi keluarga deui pengajian rutin siang Islam. Mudah-mudahan mengikuti aktivitas anu parantos yang kembali dilaksanakan kurang sadayana sing aya dina dua kali panampi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa nabi anu kusin going di kawahmat. Adede anu sadayana tadi bersama kusin going di kawahmat dekan-dekan sadayana buat iman nasib seperjuangan tim tempur bertaruhan pengarengan anu sami kusin going. Cuma karena waktu yang karena mangsa di wajib mustari kurang sadayana parantos tinggi dari karena kewajiban urang sadayana maka salah sawilas anu diparentahkeun ku Allah anu diucapkeun ku Rasul nyaeta tolak sadayana. Dituna simpeuing selaku pengatur laku paliwedang acara bade ngabejarkeun bade nguningkeun naon bukti anu bade dikapajukeun. Yang kamisna anu kaiji ngarupikeun pembukaan suasana salat kadarna. Alhamdulillah dilaksanakeun. Antara kedua cara pokok usia biasa ada kasilu tanya jawab oke yang terakhir doa gitu. Hadirin di waktu iman rahimakumullah supados yang kolong dari kana makos sumangga yang urang teruskeun kana acara kedua nangrupikeun acara pokok usia biasa waktu sampai kita hamdan wa syukronillah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Atur nuhun Pak Isep sana waktu nuka palingkeun aya di ujung bab taflis wal hajar. Taflis teh bangkrut nih, hajar menghukumi seseorang itu sudah tidak mampu untuk membayar hutang maka ditahan hartanya oleh seseorang agar orang tersebut mampu membayar. Kita masuk ke hadis 892. Bade ti ikhwan heula bade ti akhwat heula. Oh iya silakan. Mangga Aaken. halaman 385. Amri bin Suwaibin an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yajuju lim ro'atin atiyatun illa bi'idni jayjiha. Dari Amr bin Suwaib dari bapaknya dari datunya bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, tidak halal seorang perempuan memberi satu pemberian melainkan dengan izin suaminya. Ini berdasarkan hadis 892. Teh Eka dan para istri tidak boleh memberikan satu harta kecuali TK izin Kang Dede, kemudian Taim izin Kang Mumu, istrinya Asoni izin suaminya, istrinya Apirman izin suaminya, istrinya Aroni izin suaminya, istrinya Pak Isep izin suaminya, istrinya Ridwan izin suaminya. Siapa lagi yang sudah beristri? Ridwan.
Ini berdasarkan hadis 892. Apakah benar seperti itu sampai tidak boleh pisan gitu? Semua harta teh kudu izin wae suami pas ngeluarkeun teh. Kita lanjut dulu 892A. Ma Kang Dek. Hadis nomor 892. Wa fi lafdin la yajuzu lil mar'ati amrun fi maliha idza malaka zawjuha ismataha rawahu Ahmadu wa ashabu ananu ila Tirmidzi wa sahahahu Hakim. Dan dalam satu lafaz, tidak boleh bagi seorang perempuan mengurus soal hartanya apabila suaminya memilikinya. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan pengarang-pengarang sunan kecuali Tirmidzi dan disahihkan dia oleh Hakim. Keterangan 1. Menurut pendapat-pendapat ulama dengan beralasan Quran dan Sunnah bahwa perempuan berhak menggunakan hartanya sendiri di dalam kebaikan menurut sesukanya. 2. Di satu hari Id, bila pernah derma buat keperluan muslimin, maka orang-orang perempuan dari perhiasan-perhiasan mereka dengan tidak menunggu izin suami-suami mereka. 3. Dari itu tidak dapat dipandang sahih hadis tersebut kecuali atas jalan rembukan di dalam urusan-urusan yang besar. Keterangan Hasan ini menunjukkan bahwa 892 dan 892A diragukan kesohihannya karena bertolak belakang dengan keterangan lain yang lebih sahih. Kalaupun mau dikatakan sahih, diberi pengecualian bahwa seorang istri tidak boleh mengeluarkan harta kecuali dengan izin suaminya itu pada hal-hal yang bersifat besar, banyak, mahal, jangka panjang gitu. Jadi nu receh-receh mah menang gitu. Itu keputusan Hasan. Kenapa? Karena yang pertama kata Hasan, pendapat ulama mengatakan bahwa Quran Sunnah justru memberikan keleluasaan kepada perempuan untuk menggunakan hartanya sendiri dalam kebaikan menurut sesukanya. Ini kalau itu harta miliknya, bukan harta titipan suaminya. Misalnya begini, ya contohnya tadi di berkah umat, struk gaji suami yang di berkah umat dan struk gaji istri yang di berkah umat kan berbeda. Secara hukum syar'i, struk gaji suami yang dititipkan kepada istri itu adalah nafkah dari suami kepada istrinya. Nafkah sanes nitipkeun ya Pak Ustaz. Nafkah sanes nitipkeun. Nah, itu harus dikelola oleh berdua. Dikelola oleh berdua. Kemudian ada struk gaji pribadi istri. Nah, secara hukum itu hak istri untuk mau belanja, mau jajan, mau ditabung dan lain sebagainya. Kemudian ada pertanyaan dari seorang perempuan di zaman Rasul. Ya Rasulullah, suamiku tidak berdaya, suamiku tidak mampu menafkahi. Aku yang menanggung segala halnya. Bagaimana pendapatmu? Curhatnya si ibu-ibu di zaman Rasul. Apa kata Nabi? Sedekah terbaik adalah kepada keluarga. Jadi keluarga itu suami, anak, saudara dan lain sebagainya. Begitu. Nah, di sini tentunya harus ada musyawarah ya. Uang suami itu bukan berarti semuanya harus kepada istri. Tapi di situ ada kewajiban seorang suami kepada ayah dan ibunya. Napung hirup ada kewajiban untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan ada kewajiban berzakat, berinfak, dan bersedekah. Kemudian uang istri walaupun hak dirinya pribadi, tadi catatannya bahwa sedekah terbaik adalah kepada keluarga. Maka kuncinya di mana? Musyawarah, keterbukaan, kejujuran. Tidak akan ada kesetiaan tanpa kejujuran. Ya. Kemudian yang kedua,
Contoh kasus ketika hari Id Rasul dengan Bilal, Rasul berdakwah kepada perempuan-perempuan ketika itu, ibu-ibu, bersedekahlah kata Rasul. Singkatnya seperti itu. Sampai perempuan-perempuan ketika itu membuka perhiasan, gelangnya, kalungnya, cincinnya, sampai dibawa oleh Bilal melalui baju gamisnya sampai muncul orang Sunda mah gayot non deh bakat tingku banyak gitu. Itu menggambarkan kan tidak izin dulu pada suami. Jadi kuncinya di situ ya, musyawarah. Dan setiap rumah tangga itu punya cara yang berbeda-beda. Tapi kuncinya kejujuran, musyawarah, keterbukaan itu. Ya, silakan dilanjut 893. An qawli satabni muqallifin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alata la tahidu illa bi ahadi salasatin rajulin ta'amala amalatan mahalaj lahul mas'alatu la yusib salah jamu sikap warajulin sahabatku za'i'atun Kapal itu. idhahas ma lahu ahalat lahu mas'alatu hatta yusiba kiwaman min aisin warajulin asabatku faqatun hatta yakulla salah satun indawil hija min qawmihi Laqad asobat ulanan faqatun fahalat salahu mas'alatu rawahu muslimun. Dari Qabisa bin Mukhari, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya minta-minta itu tidak halal melainkan bagi salah seorang dari 3 orang. Seorang menanggung satu tanggungan, maka halal baginya minta-minta hingga dia mendapatnya. Kemudian yang berhenti, dan seorang kena bahaya yang membinasakan hartanya, maka halal ia minta-minta hingga ia dapat penghidupan yang tetap. Dan seorang kena kemiskinan hingga 3 orang yang berpikir baik dari kaumnya berkata, si anu kena kepapaan, maka halal ia minta-minta. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Keterangan satu hadis ini sudah tersebut dengan sedikit luas di bab pembagian zakat, hadis Makkah 664. 2. Pengarang sebut lagi hadis itu di sini maksudnya bahwa orang yang menangguhkan seseorang lalu terpaksa ia mesti membayarnya, tidak usah dimasukkan di dalam golongan orang-orang yang jatuh, bahkan boleh ia minta zakat buat menutup hutangnya itu. Tidak boleh minta-minta kecuali 3 kondisi. 1, kepepet gitu, darurat karena dia dalam kondisi benar-benar failit. Ini kaitan dengan failit ya, taflis. 2, kalau tidak minta-minta bisa membahayakan kemiskinan, kehidupannya bisa berakhir. 3, ya, kamu sibahan sampai 3 dari kaumnya. Jadi ada kesaksian dari orang lain bahwa dia benar-benar miskin, membutuhkan. Kita masuk ke babus sulhi tentang perdamaian. Kalau kita suka membahasakan islah, tak islah teh asulku. Aya nu pasea cik atuh kudu daek diislahkeun, didameikeun. Cik atuh kudu daek diislahkeun, hayu di mana? Pajarkeun islah teh digelutkeun. Islah itu damai. Ya, lanjut. Siapa kan? Allah. Cok, Fabian. Anna Rasulullah sallallahu
Asru Iza Izun Bainal Muslimin Kira Sulhan Karrona Halalan Al-Akhal Wa Haram Wal Muslimuna Ala Suluhihim Kira Sulhan Karrona Halalan Al-Akhal Wa Haram Rawahu Tirmidzi wa sahahahu wa naqtaru alaihi bi anna rawiyahu Kathirun min Abdullah bin Ammar bin Aufin Rankul wa kanahu jabarahu bikasoti dari Amr bin Auf al-Mizani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perdamaian itu halal antara muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan muslimin wajib berpegang dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Diriwayatkan dia oleh Tirmidzi dan dia sahkan dia, tetapi mereka bantah dia karena rawinya yaitu Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf itu adalah lemah. Rupanya ia anggap dia sah lantaran banyak jalannya. Ya, hadis ini dhaif tapi katanya banyak jalan atau maksudnya banyak sanad lain yang sama-sama meriwayatkan hadis yang semakna dengan hadis ini. Apa intinya? Bahwa perdamaian itu tetap terikat aturan yang baku, tidak boleh menghalalkan yang haram, tidak boleh mengharamkan yang halal. Mohon maaf saya sampaikan hari ini ada satu fenomena yang menjijikkan ya dan akan menimbulkan laknat. Saya juga ngobrol sama istri saya, ada fenomena jatah mantan. Pernah dengar? Di Instagram, di Facebook itu sampai diangkat di beberapa media. Kalau di kota-kota besar ini sudah mulai merambah ya, mudah-mudahan tidak sampai ke kita. Jadi ketika seseorang menikah, sebelum menikah itu beberapa hari sebelum menikah dia menawarkan diri. Jadi bukan hanya laki-lakinya yang minta, terkadang laki-lakinya yang minta, sang mantan laki-lakinya, tapi perempuannya sendiri menawarkan diri. Besok saya mau menikah loh sama laki-laki pilihan saya, ini ada jatah buat kamu 1 malam free. Itu ngeri kan ya, apapun namanya Islam menyebutnya apa? Zina. Mau disebut jatah mantan, turut berbela sungkawa atau apapun itu ya, itu zina, tidak boleh. Artinya lebih satanisme dibandingkan zaman jahiliyah. Kenapa? Kalau di zaman jahiliyah itu seorang perempuan punya suami 10 disebut poliandri. Nanti bayi yang lahir diakurkeun, dia mirip bapak nu mana. Cenah ieu Subajir urus gitu. Kita melihatnya gentle si perempuan teh. Nah, ini mah jatah mantan mah si perempuan teh dia tidak jujur sama suami atau sama calon suami yang akan menikah dengannya. Sampai terjadi kata Pun Bojo, dia meneliti melalui beberapa akun tepikeun ka cenah aya anu pastos nikah orok lahir pas diakurkeun mirip mantan anjeunna sanes mirip bapak anu ditikah langsung dipecat. Nah, mirip sia itu. Wah lain budak kuring nya lain budak manehna. Nah, itu kan ngeri ya. Sampai yang lebih parah lagi, ada yang melaksanakan jatah mantan ini tos nikah ge rutin. Wah, itu berarti mun salaki keur ka kebon, salaki keur ka pawah. Wajib dikongkrongan tambang kok. Makanya begini ya. Nabi kan sudah jauh-jauh hari apa? Menutup kemungkinan itu. 1,
Seorang istri jangan menerima tamu laki-laki jika dia sedang sendiri di rumah. 2. Tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin suami. 3. Bepergian harus dengan mahram. Jadi geus ditutup ku Rasul. Nah, sampai begini saya pikir. Kalau kita sudah menikah, pasangan kita tidak srek ketika kita dekat dengan seseorang. Jangan dekat. Jangan dekat. Da cenah ayeuna mah ngaku rai, ngaku lanceuk, eueuh. Dek ngaku adi, dek ngaku aki, nini. Sudah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus kita lebih jaga. Kan soalnya gitunya. Ka mantan teh ayeuna mah cenah ngangkan rai, ngangkan raka. Eueuh. Kenapa? Ada sesuatu yang harus dijaga. Nah, bisa terjadi celebok. Non celebok teh. Nah, celebok. Oh ya deui gitu. Paisa. Jadi ada yang sesuatu yang Kan nendang gitu. itu. Kita tuntaskan bab ini saja ya. Saya malam ini mau menikah kan. Saya mau menikah lagi. Silakan dilanjut. Mau mayunan sepuh. Nanti bayar jadi anak soleh. Sok pang ponok, nak pang panjang. Waqad sahahu Ibnu Hibban hadisi Abi Hurairah, dan sesungguhnya telah disahkan dia oleh Ibnu Hibban dari hadis Abi Hurairah. Lanjut. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamna jarun jarahu an yagrija wasabatan fi zidarihi. Summa yaqulu Abu Hurairah mali arakum alha muridina wallahi la aramiyanna biha baina aqtafikum. Muttafaqun alaihi. Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tidak boleh seorang tetangga melarang tetangganya memasang kayu gelagar di temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa aku lihat kamu berpaling daripadanya? Demi Allah, aku akan taruhkan kayu-kayu itu atas bahu-bahu kamu. Muttafaq alaih. Keterangan 1. Seseorang muslim tidak boleh melarang saudaranya membuat rumah di sebelah rumahnya dengan menumpangkan kayu di temboknya, karena yang demikian tidak merugikan dia sedikit pun. 2. Kalau penumpangan kayu itu merusak atau membawa kerusakan, maka yang demikian itu jadi tanggungan penumpang buat membetulkannya. Ya. Kalau tadi digambarkan perdamaian itu yang halal tidak boleh diharamkan, yang haram tidak boleh dihalalkan. Berdamai dengan mantan caranya bagaimana, Kang Sal? Ya, tergantung mantan. Nah, gitu. Maka berdamai dengan mantan adalah caranya dengan ya sudah, jangan lagi ada hubungan apa-apa. Buang jauh-jauh. Jadi lu gue jadi ikhwatu iman saja biasa gitu, seperti ilaharnya muslim dengan muslim jika bertemu salam diundang datang teu damang layad maut anterkeun jenazahnya ya. Suka mau antep. Ilaharnya. Nah, itu poin yang pertama dari hadis yang pertama. Nah, hadis yang kedua ini menggambarkan apa? Perdamaian itu harus ada pengorbanan. Ulah kekeh hari didamaikan teh, teu hulu, teu babato. Nah, tidak boleh. Tapi harus leah manah. Ya. Maka Rasul menggambarkan apabila tetanggamu menyandarkan kayunya ke tembokmu, jangan dianggap sebuah hal yang berat di hati.
karena itu tidak akan merugikanmu. Jadi mun aya nama tatangga naon melester temok anu belah pangkereun bumi urang terus dijieun dapur ya kamar geus tong dipermasalahkeun kitu-kitu wae mah ulah ke nyieun temok sorangan teu da hese naplok lagi atuh kabayang misalnya kayak itu tembok itu teh tatangi urang tembokna teh lamun kedah ngadamel tembok teh kudu kieu tah jeung urang teh nya lamun teh dieu mah tiasa ditaplokna nya ka atas nah aya teh dia naplokna bade kumaha bade kikituan Jadi pada nendang-nendang atuh ruksak panangan terus asupna dek kumaha nyadotnya hese nyantos anu urang pelester ku tatangga teh dirapihkeun gitu komo make no drop sanggan ulah geus urang dipermasalahkeun tah urang teh tatangga teu bale cik atuh kitu-kitu wae mah tong diomong-omong urang kudu hade kan jadi tatangga tak kitu ya lanjut terakhir ya An Abi Humaid Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu li amri in yabrin limriin li imri lim Semangat gitu. Kamu mulai kapan nanti? Bigoiri tibi nafsin minhu rawahum no ibana wa ahlakimu fi sohihi haihima dari Abu Humaid As-Sa'idi ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW tidak halal seorang mengambil tongkat saudaranya dengan tidak ridhonya. Diriwayatkan dia oleh Ibnu Hibban dan Hakim di kitab Sahih keduanya. Keterangan yakni tidak boleh seorang pinjam tongkat seorang lain dengan tidak izinnya atau tidak ridhonya. eta teh namut tongkat mun senal mun motor mun pulpen mun buku tongkat wae kudu izin gitu komo leuwih ti eta Kamu nu nambut gaduhnya. jadi harus dengan izin pemilik gitu. Jadi ulah ngarasa geus deukeut bae da ka CS oh senal urang mana dekat toko senal eueuh Nya eta nu nambut gaduh teh. Ya. Kamari ka sagi saeta dikeun. ngan pas dek ngahurungkeun genoknya nah gitunya. Nah, maka apa sisi perdamaiannya? Sisi perdamaiannya adalah dengan meminta izinnya. Jadi di sini kita mengambil dan mendapatkan 3 poin penting tentang perdamaian. Pertama, berdamailah dengan cara yang halal dengan tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Yang kedua, apabila sesuatu itu masih bisa ditolerir, ya, jangan dipermasalahkan. Perkara anu gede leutikeun, perkara anu leutik leungitkeun, nu lain masalah tong dipermasalahkeun. Sama di rumah tangga juga sama. Kemudian orang berpikir, rumah tangga jeung si imah masalah wae. Cantang tuh ganti pasangan tidak ada masalah. Tadang ke ise. Kalau itulah di rumah ada nendang-nendang. Dibahas tuh ya. Kemudian yang ketiga, berdamai itu adalah dengan meminta izin. Ya, Izinnya. Minta izin, mau izin. ya antara meminta izin dan meminta maaf. Ini kan yang meminta izin ya. Atau meminta maaf. Mohon maaf ini saya Kang De ya dan teman-teman, saya ada agenda dadakan yang tidak setiap pekan. Ada yang menikah ya. Hayu atuh urang ngabring di Cipanas ya teh.
Mudah-mudahan nanti Sabtu depan kita bertemu lagi di bab yang selanjutnya. Amin. Walaupun sedikit, mudah-mudahan jadi ilmu. Amin. Pengorbanan kita jana menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kawan kasiron, atur jangan kawan pausas, pausas yang ikut tausiah. Hadirin ikhwati rahimahullah, ya adalah baik. Aku saya sendiri selaku pelaku panitia